Jadi dulu tuh Raja Henry ke-8 di Inggris itu, ya, pada tahun 1545. Ya. Dia ini membolehkan adanya riba di dalam transaksi keuangan mereka. Ya. Dia membolehkan riba, usury, tapi tidak boleh berlipat ganda. Tidak boleh berlipat ganda. Ya. Ini Raja Henry tahun 1545 Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Raja Henry wafat diganti oleh Raja Edward. Akhirnya riba yang dibolehkan oleh Raja Henry diharamkan, dibatalkan lagi oleh Raja Edward. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, wafatnya Raja Edward diganti sama Ratu Elizabeth, di mana dia membolehkan kembali adanya riba. Ya. Nah, akhirnya kan kita tahu ya bahwa Eropa mereka keluar dari keterbelakangan mereka. Ya. Nah, ini kita agak panjang nih Pak Haji ya, karena kita mulai dari akarnya betul ini. Nanti kayaknya nih bisa 2 pertemuan kita membahas tentang bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dipertemukan kembali pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kebaikan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi ini kita bahas tentang bank syariah. Ya. Jadi pertanyaan Pak Kapten. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat dulu dari sisi sejarah. Ya. Zaman kenabian memang pasti kita tidak akan menemukan terminologi bank itu sendiri. Ya. Artinya praktek secara lembaga, ya, seperti kemudian yang dilakukan perbankan zaman sekarang itu belum ada. Tapi kegiatan ekonomi atau kita katakan kegiatan yang sifatnya itu berhubungan dengan finansial itu sudah ada. Ya. Fungsi bank meminjamkan uang, ya, secara lembaga. Zaman dulu itu di Makkah ini ada orang yang secara individu dia tuh meminjamkan uang. Tapi dilakukan dengan konsep riba, pakai tambahan, pakai bunga. Bahkan ini dilakukan oleh pamannya Nabi. Namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, nanti itu pada akhirnya diharamkan, ya, dilarang. Ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Bahkan dulu pun
Ya, pamannya Nabi, bahkan istrinya Nabi Khadijah itu juga punya usaha atau bisnis dulu ya, meminjamkan uang kepada orang lain. Jadi dulu itu bank belum dikenal, tapi ada individu yang melakukan fungsi bank. Ya, tapi secara individu. Ya, kalau kita katakan mereka ini tidak kenal bank, tapi fungsi perbankan itu sudah ada. Ya, fungsi bank itu kan menghimpun dana, mengirimkan dana, meminjamkan dana. Dulu zaman Quraisy, ya, Nabi Muhammad itu, tapi beliau bukan dengan fungsi sebagai penghimpun, beliau dititipin. Makanya kan zaman itu Nabi Muhammad ini kan gelarnya Al-Amin. Orang yang amanah, terpercaya, jujur. Makanya orang nitipin harta sama beliau. Ya. Akhirnya Zubair bin Awam melakukan hal yang sama. Tapi dia melakukannya dengan status pinjaman. Jadi orang tuh minjemin uang buat dia terima, ya. Habis itu dia kelola. Tapi kalau Nabi Muhammad dititipin gak dikelola sama sekali. Ya. Nah, Ibnu Abbas ini, ya, dalam satu riwayat beliau ini pernah mengirimkan dana kepada keluarganya ke Basrah, ke Irak. Ya, berarti 3 fungsi perbankan itu sebenarnya sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi menerima titipan dana. Zubair bin Awam menerima pinjaman dana. Ibnu Abbas mentransfer dana. Tapi mereka lakukan tuh per individu. Ya, buktinya Nabi menerima titipan dana adalah ketika beliau hijrah ke Madinah. Ali itu hijrahnya telat karena menggantikan posisi Nabi di atas tempat tidur. Tapi Ali ini juga tugasnya tolong kembalikan lagi harta yang dititipkan kepada saya. Wah, ini luar biasa. Quraisy ini ironis memang. Bencinya luar biasa kepada Nabi. Bahkan mereka sampai kumpul, mereka sepakat Nabi sudah harus dibunuh. Tapi urusan nitipin harta tetap kepada Nabi. Ini ironis sekali ya. Itu Bapak Ibu bisa membayangkan ya. Ini berarti tingkat kejujuran orang itu tuh sudah setingkat apa? Artinya kebencian tidak bisa kemudian menghilangkan sifat jujur dari orang tersebut. Ya, umumnya kita ini kalau sudah benci sama seseorang, apa yang kita lihat dalam sosok orang tersebut, Bapak Ibu? Apa yang kita lihat? Sudah jelek, udah. Mau sejujur apapun dia, kalau sudah kemudian kita benci, maka kebencian kita menghilangkan semua sifat baik di dalam diri orang tersebut. Betul ya? Tapi lihat, sampai sekelas Abu Jahal sekalipun, sampai dia mengatakan, Wallahi la nukadzibuka ya Muhammad. Kami tidak pernah mengingkarimu ya Muhammad. Maksudnya apa? Pengingkaran terhadap akhlaknya Nabi itu tidak dilakukan oleh seorang Abu Jahal. Yang diingkari adalah risalah yang kemudian Nabi bawa. Jadi luar biasa. Nabi menerima titipan dana. Zubair bin Awam menerima pinjaman dana. Ibnu Abbas melakukan transfer dana. Jadi kalau kita lihat, fungsi perbankan sudah dilakukan zaman dulu. Tapi dilakukan per individu. Jadi belum ada satu lembaga yang mentransfer dana, yang meminjamkan dana, yang mengelola dana. Belum ada. Yang ada pada zaman dulu, satu orang
dia melakukan satu fungsi perbankan. Ya, tapi tiap orang hanya satu fungsi saja. Ya, itu sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau zaman Nabi Muhammad satu orang melakukan satu fungsi perbankan, nah nanti zaman Abbasiyah, ya. Jadi Bapak Ibu lihat, habis zaman Nabi, ya, Rasulullah wafat, siapa yang naik? Abu Bakar. Ya. Habis Abu Bakar wafat, siapa yang naik? Umar. Habis Umar, siapa yang naik? Uthman. Habis Uthman, siapa yang naik? Ali. Habis Ali, di sini dimulai satu era dinasti, kita bilang Umayyah. Ya. Puluhan tahun Umayyah, mereka berakhir, naiklah Abbasiyah. Ya. Abbasiyah ini cukup lama, 500 tahunan, Pak. Ya. Nah, zaman Abbasiyah ini mulai ada. Jadi ada satu individu, ya, itu tuh tugasnya itu sama kayak perbankan, Pak. Ya. Jadi kalau zaman Nabi Muhammad satu orang melakukan satu fungsi. Zaman Abbasiyah sudah ada satu orang, langsung semua fungsi perbankan dia lakukan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu sudah mulai ada pada zaman itu. Nah, bahkan sudah mulai dikenal zaman itu tuh ada jihbiz. Ya, mungkin kalau kita katakan jihbiz ini nanti orang yang tugasnya tuh ngumpulin pajak tanah, Pak. Jihbiz. Ini sudah apa? Kalau kita bilang dia bahkan tugasnya tuh untuk menentukan kualitas satu mata uang dinar dengan mata uang dinar yang lain. Itu jihbiz. Ya, mungkin kalau kita bilang ini cikal bakal money changer. Ya. Karena dulu kan emasnya ini banyak, Pak. Sehingga dia harus punya keahlian untuk tahu kualitas emas antara satu dengan yang lain. Kualitas dinar satu dengan yang lain. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang yang paling jago urusan emas ibu-ibu. Yang tahu, oh ini asli atau bukan, ini berapa karat. Nah dulu tuh namanya jihbiz, ya. Zaman Abbasiyah. Nah, barulah kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, setiap wazir atau menteri itu dia punya bankir sendiri. Ya. Bahkan dulu itu di zaman Abbasiyah, ya, ada namanya Ibnu Furat. Dia punya bankir. Ya, jadi ada satu orang tuh yang tugasnya tuh sama kayak bank. Dia minjemin uang, dia kirimin uang, dia terima pinjaman, dia kelola dana pada saat itu. Ya, namanya Harun ibnu Imran. Ya, bahkan ada namanya Ibrahim ibnu Yuhana. Ya, dan ini non Muslim dulu. Jadi zaman Abbasiyah itu ada menteri yang ngangkat bankir dan bankirnya ini melakukan tugas atau fungsi kayak bank, ya, dan dia itu non Muslim. Bahkan ada namanya Abdullah ibnu Baridi, dia punya petugas khusus yang tugasnya ini sama kayak seorang bankir. Ya. Beliau punya tuh bahkan ada orang Yahudi. Ya. Ada orang Yahudi. Bahkan zaman itu tuh ini memang zaman Islam tuh lagi gemilang-gemilangnya, Pak. Zaman Abbasiyah, ya. Oh ini luar biasa. Justru Eropa tuh lagi nggak kenal apa-apa. Mereka tuh lagi zaman kegelapan, Pak. Justru kita lagi zaman keemasan, terang benderang di negeri-negeri Islam, ya, apalagi Abbasiyah. Zaman-zaman ini nih Raja George saja, dulu tuh beliau nguasain Inggris dan Swedia, itu sampai ngirim surat, Pak, ke Andalusia.
minta izin. Ya, kalau bisa ponakan saya, anak saya menuntut ilmu di universitas Islam. Karena saat itu mereka belum kenal universitas, Pak. Masalah keilmuan itu letaknya di negeri Islam saat itu. Nah, ya bahkan cek ya ketika suk ya, itu sudah dikenal. Ya, walaupun saya tidak bilang istilah cek ini di zaman Abbasiyah, tapi di zaman Umar itu sudah muncul. Suk itu bahasa Arab artinya pasar. Jadi dulu pernah terjadi paceklik di Madinah. Ya, gagal panen, Pak. Walhasil gandum itu diimpor dari Mesir. Ya. Nah, semua impor gandum itu disimpan di Baitul Mal. Nah, orang-orang digaji dengan sebuah surat yang bisa ditukar dengan gandum di Baitul Mal, namanya suk. Akhirnya zaman sekarang istilah ini dikenal dengan kata-kata cek. Ya, cek. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya, maka kita lihat pada saat itu perekonomian di negeri-negeri Islam di Abbasiyah itu luar biasa, ya, majunya luar biasa, ya. Dan yang luar biasanya lagi, sistem ini itu diadaptasi oleh dunia Barat di Eropa, ya. Sistem jihbis ini, ya, bagaimana ada satu orang yang tugasnya menghimpun dana, ya, dia kelola dana ini, ya, kemudian nanti dia bagi hasil dengan orang yang nitip, mereka pakai akad, ya, kemudian dia bertugas untuk mengirimkan dana, ya, ini individu, ini diadaptasi oleh dunia Barat. Eropa tuh mengadaptasi betul sistem ini, ya, karena kita tahu. Dulu Eropa itu zaman kegelapan ketika kita kaum muslimin zaman keemasan. Makanya mereka itu menginvasi, mereka menyerang negeri-negeri Islam di zaman itu, ya, untuk kemudian mereka merubah situasi gelap yang terjadi di negeri mereka, ya, sehingga mereka mencuri sumber daya alam dari negeri-negeri muslim, ya. Dan bukan cuma sumber daya alamnya, ternyata keilmuannya juga dicuri. Ya. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, sampai zaman sekarang, kalau berbicara sumber daya alam di dunia ini, paling banyak di negeri-negeri muslim atau bukan? 80% sumber daya alam itu adanya di negeri-negeri muslim. Ya, makanya zaman dulu Eropa ini mereka harus kemudian melakukan invasi ke negeri muslim. Ya, ini kalau kita bilang apa sumber daya alamnya negara Jerman, Pak? Mereka punya apa? Belanda. Apa sumber daya alamnya? Iya kan? Keju. Coba bandingkan dengan kita. Kita sadari betul bahwa sumber daya alam itu 80% itu ada di negara-negara muslim. Maka dari zaman dulu itu dunia barat melakukan invasi atau yang kemudian kita kenal kolonialisme, ya, penjajahan. Karena mereka harus kemudian mengambil itu sumber daya alam yang ada di negara-negara muslim. Dan zaman dulu bukan hanya sumber daya alam, ilmunya juga diambil. Ilmunya juga diambil. Makanya dulu sistem keuangan yang kemudian berjalan di zaman Abbasiyah, ya, itu diadaptasi oleh dunia Barat. Tapi ditambahin bumbu. Kebetulan bumbunya ini cukup merusak apa yang kemudian sudah ada, ya. Bumbunya ini seperti memasukkan racun ke dalam makanan, ya.
bumbunya ini yang kemudian kita sebut sebagai bunga atau riba, ya. Jadi dulu tuh Raja Henry ke-8 di Inggris itu, ya, pada tahun 1545, ya, dia ini membolehkan adanya riba di dalam transaksi keuangan mereka, ya. Dia membolehkan riba, usury, tapi tidak boleh berlipat ganda. Tidak boleh berlipat ganda. Ya. Ini Raja Henry tahun 1545, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Raja Henry wafat diganti oleh Raja Edward. Akhirnya riba yang dibolehkan oleh Raja Henry diharamkan, dibatalkan lagi oleh Raja Edward. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, wafatnya Raja Edward diganti sama Ratu Elizabeth, di mana dia membolehkan kembali adanya riba. Ya. Nah, akhirnya kan kita tahu, ya, bahwa Eropa mereka keluar dari keterbelakangan mereka. Ya. Nah, ini kita agak panjang nih Pak Haji, ya, karena kita mulai dari akarnya betul ini. Nanti kayaknya nih bisa 2 pertemuan kita membahas tentang bank syariah. Tapi izin saya minum dulu Bapak Ibu. Dia kata, dokter saya harus banyak minum. Silakan. Alhamdulillah. Kita puasanya hari apa ya? Selasa? Muhammadiyah Senin. Baik. Yang jelas 1 Ramadan, ya. Cuman penentuannya Senin Selasa, ya kita tunggu saja. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya terbentuklah sistem perbankan berbasis ribawi di dunia barat. Ya, ketika dunia barat ini di Eropa, mereka mulai bangkit, ya. Mereka mulai menjelajah negeri-negeri Islam, ya. Saat itu luar biasa, ya. Kita Indonesia kebagian efeknya, ya. Negara-negara Islam di tanah Arab semuanya kebagian, ya. Kebagian yang namanya penjajahan dunia barat, ya. Dan mereka itu kan datang bukan hanya mengambil harta dari negeri-negeri Islam, tapi sekaligus mereka mencuri keilmuan dan mereka kemudian menyebarkan pemikiran baru. Ya kan, kalau dulu Belanda itu kan gold, gospel, glory. Nah, itu yang mereka datang bawa misinya ke Indonesia dulu, ya. Gold, gospel, glory. Itu 3 hal yang mereka, emas, kemudian mereka menyebarkan agama, ya, pemikiran-pemikiran barat. Di antaranya adalah mereka menanamkan sistem keuangan yang baru. Ya. Nah, jadi sistem perbankan yang, ya, karena perekonomian umat Islam di seluruh dunia pada saat itu merosot semuanya. Ya. Akhirnya mereka datang, mereka mengimpor ke negara-negara Muslim, mereka bawa satu sistem perekonomian dan perbankan yang sebenarnya akarnya itu mereka ambil dari Islam, cuman dimodifikasi lagi, ya, dengan adanya sistem ribawi. Ya. Nah, akhirnya kan sistem atau institusi, ya, kalau kita bilang kan dulu, kalau ada yang bilang bahwa sistem atau lembaga keuangan syariah itu pertama kali muncul, nanti kita lihat itu muncul, ada yang bilang di Bangladesh, ya.
Atau nanti di Mesir Meet Local Saving Bank, ya, bagaimana petani-petani di Mesir itu mereka bikin perbankan, Pak. Ya, yang nanti sistemnya bagi hasil itu terjadi di Mesir dulu. Tapi saya bilang sejarah melupakan bahwa di Indonesia ini tahun 1908 itu pernah didirikan Sarekat Dagang Islam. Yes, 1908 ya. Sarekat Dagang Islam. Jadi ternyata di Indonesia inilah pertama kali itu dicetuskan. Ya. Artinya gerakan untuk mengembalikan sistem atau nilai-nilai di dalam muamalah, di dalam ekonomi ini ke nilai Islam, yaitu sudah mulai ada sejak zaman 1908 pada saat. Nah, akhirnya kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, tahun 40-an lah ya. Tahun 40-an itu mulai muncul, Pak. Sepertinya kita ini harus mengembalikan sistem keuangan, kembali lagi ke sistem yang kemudian dulu dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, ya. Yaitu sistem bagi hasil. Sistem apa? Bagi hasil. Ya. Nah, inilah yang kemudian digagas, ya. Makanya saya bilang dulu itu ada pernah ulama besarnya Pakistan, ya. Beliau itu pernah nulis tentang sistem keuangan atau perbankan Islam, ya, Abul A'la Al-Maududi, ya, dan Muhammad Hamidullah. Itu pernah nulis, ya. Akhirnya Pakistan itu tahun 40 itu untuk mengelola dana hajinya, ya, mereka bikin bank syariah. Tapi ini tidak berjalan lama, ya. Tidak sukses saat itu, ya. Kemudian muncul di Mesir, ya. Jadi petani-petani Mesir itu mereka bikin meat gamer, ya. Kenapa? Karena mereka resah dengan institusi keuangan yang ini sangat mengintimidasi para petani. Di mana institusi perbankan, kan Mesir itu termasuk negeri Islam yang dikena getah dari penjajahan dunia barat, ya. Inggris sama Prancis kalau nggak salah Pak, ya, yang menjajah Mesir itu, ya. Akhirnya kan mereka datang bawa sistem keuangan atau perbankan yang dirasa oleh para petani itu, wah ini jauh ini dari nilai-nilai Islam ini, ya. Kami para petani terintimidasi betul ini. Akhirnya mereka tuh petani itu bikin satu bank, di mana bank ini dia berdasarkan bagi hasil. Itu namanya meat gamer. Nah, itu termasuk bank yang kemudian diprakarsai oleh para petani di pedesaan Mesir, ya. Namun di Mesir terjadi kekacauan politik saat itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Akhirnya dia runtuh, ya, dia runtuh, ya. Nah, akhirnya kalau nggak salah zamannya Gamal Abdul Nasir, ya. Di zaman Gamal Abdul Nasir, ya, Mesir terjadi pergolakan. Meat Gamer Local Saving Bank ini dia runtuh, ya. Akhirnya diambil alih pada saat itu oleh Bank Sentral Mesir. Akhirnya konsep bagi hasil itu dimatikan lagi, ya. Zaman Gamal Abdul Nasir, ya. Kalau nggak salah Gamal Abdul Nasir ini zamannya Pak Karno, ya. Sezaman, ya. Gamal Abdul Nasir. Nah, Presiden Mesir itu Anwar Sadat. Setelah mereka dari kerajaan, ya,
Akhirnya ganti jadi republik. Ya. Anwar Sadat pertama kali jadi presiden. Yang pertama Gamal Abdel Nasser atau Anwar Sadat ya? Gamal Abdel Nasser. Balik ini. Gamal Abdel Nasser ya? Baru Anwar Sadat. Anwar Sadat saat itu wakilnya Husni Mubarak. Anwar Sadat kalau nggak salah yang beliau ditembak mati oleh Khalid Islambuli. Akhirnya Husni Mubarak naik jadi presiden. Sampai Mesir itu darurat militer selama puluhan tahun, nggak ada wakil. Nah, Gamal Abdel Nasser ya, beliau kembali membangkitkan sistem keuangan atau perbankan yang nggak pakai bunga, yang dulu pernah dijalankan oleh para petani-petani Mesir itu. Ya. Nah, akhirnya di dunia Islam ini, ya, mulai muncul gerakan. Mulai muncul pemikiran untuk kemudian menjalankan satu sistem perbankan di mana sistem perbankan ini itu tidak memakai sistem ribawi tapi memakai sistem bagi hasil. Ya. Nah, itu tahun 65. Tahun 65 itu ada konferensi besar Islam di mana semua ulama di seluruh dunia itu mereka kumpul di kota Qahirah. Qahirah itu Kairo, ya, Mesir. Maka secara aklamasi mereka kemudian menetapkan, ya, mengharamkan yang namanya bunga bank. Tapi nanti ini kita bahas khusus. Karena nanti ada yang mengharamkan, nah kemudian ada yang kemudian tidak mengharamkan. Ya, kita hari ini masih fokus kepada bank syariah ini dulu. Nah, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, saat itu mereka kemudian mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga bank. Ya, nah, pada tahun itu, ya. Nah, maka kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, akhirnya ini menginspirasi umat Muslim di seluruh dunia, ya, untuk kemudian kita ini harus punya satu lembaga keuangan sendiri, ya, yang kemudian dia terbebas dari yang namanya unsur ribawi, ya. Maka kemudian atas prakarsa yang dilakukan oleh OKI. Ya, OKI itu terbentuk organisasi Islam dunia, ya. Nah, akhirnya mereka bikin pendirian bank Islam atau bank syariah, ya. Maka bank Islam pertama itu adanya di Dubai dulu, Pak. Dubai Islamic Bank tahun 75 itu didirikan, ya. Di mana nanti bank ini dia pakai prinsip bagi hasil. Ya. Tidak ada yang namanya ribawi di dalam praktek mereka. Ya. Mulai kemudian muncul di Sudan tuh Faisal Islamic Banking. Ya. Nah, di Mesir, di Sudan. Ya. Akhirnya Kuwait juga ikut mendirikan yang namanya bank Islam. Ya. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian di Pakistan. Ya. Tahun 70 tuh mereka kemudian mendirikan bank Islam, ya. Dan kemudian akhirnya dibentuklah Bank Islam Dunia atau kita sebut IDB, Islamic Development Banking. Itu bank Islam dunia pertama. Itu diprakarsai oleh OKI. Ya, jadi negara-negara Islam kumpul sepakat. Kita harus bikin bank syariah sentral, namanya IDB. Ya. Karena ya kita paham betul, Pak.
Yahudi ini menguasai perekonomian dan dunia perbankan. Betul ya? Di dunia ini mereka kuasai. Tapi kalau kita tarik dari sejarah zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi hijrah ke Madinah, Bapak Ibu tahu siapa yang kuasai perekonomian Madinah? Yahudi. Makanya Nabi Muhammad itu inspeksi setiap pasar di Madinah. Masuk, banyak Yahudinya, keluar. Jangan dagang di sini. Ini bukan pasar kalian, kata Nabi. Hadza laisa suqina, bukan pasar kita. Masuk lagi ketemu Yahudi. Ini bukan pasar kita. Sampai satu pasar beliau bilang ini pasar kita. Kita bikin pasar di sini. Maka semangat ini muncul pada tahun itu. Ya kita harus bikin pasar sendiri, sistem sendiri. Ya. Kenapa? Karena Yahudi itu dia sistemnya ya kita tahu bahwa sistemnya ini sistem yang berlawanan, kontras dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal yang paling sederhana, dulu pedagang-pedagang di Madinah ini, kaum muslimin itu bingung. Kebingungan ya Rasul, bingung kita. Kita sudah menerapkan konsep yang diajarkan di dalam agama kita atau agama Islam. Sistem kejujuran itu udah dilakukan. Tapi masih kalah sama pedagang Yahudi. Mereka masih yang lebih laku. Ternyata usut punya usut. Mereka laku, harganya lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena mereka ngurangin takaran. Mereka ngurangin takaran. Pedagang muslim berani ngurangin takaran? Enggak berani. Karena itu dosa di dalam Islam. Ya. Akhirnya untuk melawan pedagang Yahudi, kita harus punya konsep sendiri. Kalau mereka ngurangin takaran, kita nambahin takaran. Masya Allah. Sampai akhirnya keadaan berbalik. Yahudi ngurangin takaran, kita nambahin takaran. Maka kan dia berulang lagi. Tahun-tahun itu yang nguasain ekonomi Yahudi. Ya. Mereka yang ganti emas pakai uang kertas, mereka. Ya. Yang nguasain emas-emas, mereka. Akhirnya saat itu mereka sepakat kita bikin bank sentral Islam. Pusatnya tuh di Jeddah sekarang, Pak. Ya, IDB itu pusatnya di Jeddah, ya, Arab Saudi. Ya, jumlah anggotanya tuh 56 negara yang ada di Bank Sentral Islam. Ya. Izin minum dulu Bapak. Akhirnya muncullah semangat di Indonesia untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan di negara-negara Islam yang lain, mendirikan bank syariah. Ya. Jadi itu dulu tahun 83, ya. Bank Indonesia itu pernah memberikan otoritas, memberikan keleluasaan, ya, kepada perbankan untuk menetapkan suku bunga. Ya. Jadi dulu tuh suku bunga tidak ditentukan oleh BI, tapi BI kasih kesempatan kepada institusi perbankan, monggo silahkan mereka bisa menetapkan bunganya sendiri. Harapannya ya ini bisa kemudian membuat perekonomian jadi stabil. Ya. Akhirnya kalau sekarang kan suku bunga sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ya. Nah, tahun 90, mungkin Bapak Ibu masih ingat,
Majelis Ulama Indonesia pada saat itu, MUI, itu bikin kelompok kerja. Untuk apa? Untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Untuk mendirikan Bank Islam. Ya. Itu tahun 90. Ya. Ada yang kemudian kita sebut lokakarya perbankan itu dilakukan. Ya. Mereka bikin musyawarah nasional MUI. Ya. Akhirnya pada saat itu berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat. Ya. Jadi bank syariah pertama di Indonesia yang muncul adalah Bank Muamalat. Itu tahun 91. Ya. Nah, ya dari 91 ke tahun 2023 sudah berapa tahun ini, Pak? (30) 91 ke 2023. Berapa puluh tahun? 91 ke 2023. 32 ya? Baik. Artinya kita skip saja. Muncullah akhirnya nanti ya Bank Mandiri Syariah. Banyaklah. Artinya dari tahun 91 sampai sekarang, walaupun resminya itu tahun 92, Bank Muamalat ini beroperasi. Sekarang sudah Masya Allah, sudah banyak bank syariah. Tapi market share bank syariah berapa? Berapa persen? 5%. Dibandingkan dengan yang bukan syariah 95%. Insya Allah ya. Puluhan tahun beroperasi. Jadi kemudian jika Bapak Ibu menemukan dalam konsep bank syariah ini masih banyak kekurangan karena lawannya berat, Pak. Lawannya menguasai market pasar di Indonesia 95%. 95 ini kalau membuat yang 5% ini terlihat buruk mudah, Pak. Karena dia kuasai betul. Ya kan? Pasar dikuasai, yang 5% ini bisa apa, Pak? Ya kan? Nanti insya Allah kita bahas lanjutannya. Jadi ini masih bagian pertama ini ya. Kita masih sejarahnya dulu. Kita paham dulu sejarahnya. Ya. Nanti konsepnya seperti apa insya Allah akan kita bahas. Ya. Walaupun ya kita katakan ya Masya Allah ya, kemajuannya sudah cukup pesat Bapak Ibu sekalian. Cuman ya secara market share-nya masih kalah lah dengan yang bukan syariah. Ya. Nah, akhirnya dibikinlah bank syariah. Ya, bank syariah ini kan ya konsepnya itu semuanya bagi hasil. Ya. Memang kalau harus paham tentang akadnya insya Allah nanti kita bahas. Jadi pertanyaan beliau ini nanti turunannya jadi banyak. Ya, karena nanti dia akan bahas ke akad-akadnya nanti. Saya kira hari ini kita fokus ke sejarahnya saja dulu. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut. Karena nanti kita akan lihat tentang konsep bunga itu sendiri. Karena bunga ini muncul perbedaan juga, ya. Nah, seperti itu. Saya kira kita tanya jawab sekarang. Ya. Nah, hari ini masih mukaddimahnya dulu. Ya. Nah, nanti insya Allah akan kita lanjut jelasnya di pertemuan berikut. Pertemuan berikutnya mungkin sudah Ramadan ya. Ya. Silakan.